ini kita dorong di pemerintahan berikut. Jadi saya appreciate. Jadi kalau terjadi kelangkaan di satu daerah, masyarakat tetap bisa memasak dengan apa yang ada di sekitar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari Jumat. Perkenalkan, saya Arif Nur Hidayat dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Ya, senang sekali ini adalah acara kita yang pertama ya. Kita menyebutnya ini adalah online talk show yang pertama. Kita mau mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa berdiskusi, untuk memberikan kontribusi terhadap dunia energi, dunia sustainability, dan juga dunia waste management ya, dan juga tentunya yang terkait dengan ekonomi sirkuler dan juga kesejahteraan masyarakat. Acara ini adalah rangkaian acara dari Pramunas dan Munas MEBI yang nanti akan dilaksanakan pada Oktober ya Munasnya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung dengan MEBI di periode 2024-2029, nanti bisa menghubungi MEBI ya. Dan karena ini acara yang pertama, acaranya masih panjang sampai bulan Oktober. Jadi kalau rekan-rekan ada yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan MEBI, ya nanti juga bisa mengontak MEBI. Nah, pertama mungkin saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu ya. Di sini ada pertama ya, ada Pak Widi Pancono ya, beliau mewakili TKN ya, yang mempunyai gagasan makan siang gratis dan sekarang diganti menjadi makan bergizi gratis ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Pak Widi nih secara singkat sebelum ke narasumber yang lain. Silakan Pak Widi. Baik, terima kasih Mas Arief. Ya sebetulnya saya juga sebagai salah satu wakil ketua MEBI bidang 4 dan juga ketua 3 dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, itu memang kami memang mendukung program makan siang gratis ini karena memang ini sebetulnya merupakan program untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Karena subsidi yang akan dianggarkan untuk tahun depan diharapkan mencapai 100 sampai 140 triliun. Nah, oke, ini stop dulu Pak Widi. Terkait dengan anggaran, kita langsung ini ke BKF. Ada Pak Krisyanto di sini. Mohon diperkenalkan Pak dari BKF. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya Krisyanto dari Pusat Kebijakan APBN di BKF. Senang bisa bergabung malam hari ini. Oke, nah ini nanti ada hubungannya nih Pak Widi nih dengan anggaran nih. Nanti kita konek-konekkan ya Pak ya, kita diskusi lebih dalam. Kemudian ada juga dari EBTKE. Mana ini EBTKE ini? Pak Irian ya. Silakan Pak Irian, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Iran Dharma dari Direktorat Bioenergi di Dijen EBTKE Kementerian SDM. Oke, terima kasih Pak Irian. Jadi Pak Irian ini nanti akan membahas dari sisi energi ya, apalagi energi berbasis biomasa. Karena masalah makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini bukan hanya terkait dengan masalah pasokan bahan baku ya, tapi juga terkait dengan energi. Seperti itu. Ya bayangkan aja sekarang isunya adalah LPG. Ya bayangkan aja nanti gimana tuh strateginya dari Kementerian ESDM untuk bisa mengakomodir program ini. Dan satu lagi sebenarnya di sini jauh-jauh ya dari Flores ya, ini ada Pak Umar ya, ini ketua dari LSM Acil ya, anak cinta lingkungan. Nah ini dia juga nanti akan kita tanyakan sebenarnya gimana sih kondisi energi di daerah, terutama Flores itu di daerah terpencil. Mungkin sedikit Pak Umar untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf agak sedikit terganggu ini
kebetulan tetangga ada acara nikahan. Minta maaf. Ah, agak bisa dengar suara saya, Pak? Ya, ya Oke, bisa. oke, Pak. Bisa. Oke. Ya, Begini, jadi nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Umar ya, kondisi terkini di Flores itu seperti apa, apa terkait dengan apa namanya penyediaan energi ya, dan kondisi energi apakah masih pakai kayu bakar atau minyak tanah atau sudah pakai LPG atau seperti apa. Nanti mungkin bisa kita tanyakan lebih lanjut ya. Oke, oke, baik. ya. Nah, jadi kita langsung saja ya kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memberikan apa namanya sedikit panduan ya, berikan panduan. Jadi untuk rekan-rekan juga yang ingin bertanya nanti dipersilahkan ya, bisa mengisi kolom chat. Jadi judul kita hari ini adalah konversi LPG ke energi berbasis biomasa ya. Intinya adalah bagaimana kita berupaya untuk mendukung pemerintah selanjutnya untuk bisa menjalankan program makan siang gratis atau sekarang sudah dirubah menjadi makan bergizi gratis. Nah, saya membacakan sedikit tata tertibnya ya. Jadi seluruh peserta mohon untuk menggunakan background yang disediakan oleh panitia. Kemudian peserta dilarang merekam kegiatan online talk show ini ya, karena ini ada copyright-nya juga. Tapi kita akan mensiarkan ini di YouTube maybe. Jadi silahkan kalau ada yang ingin mengulang kembali topik kita hari ini bisa nanti menuju ke YouTube-nya maybe. Kemudian peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui kolom chat. Silahkan ya, nanti akan ada sesi kolom tanya jawab. Kemudian panitia juga akan memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin berinteraksi, ya maksimal 3 orang. Jadi duluan nih siapa yang mau bertanya ke siapa. Kemudian bila ingin berpartisipasi dalam kegiatan maybe, peserta dapat tim maybe, seperti itu. Iya. Nah, kemudian ini saya akan membuka wacana terkait dengan program makan siang gratis yang kemudian dirubah menjadi program makan bergizi gratis. Beritanya sudah mulai santer ya. Ini ada tiga topik yang saya expose di sini ya. Nah, ini dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis. Nah, menunya gimana sih? Nah, ini saya meng-highlightnya kenapa menunya aja gitu, nggak melihat energinya. Mas Arief, semutan dulu nggak ya? Iya, nanti setelah ini Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Okay. Kemudian isu-isu terkait skemanya juga nanti akan kita bahas di sini. Nah, tadi ada Pak dari Flores juga, ada Pak Umar ya. Kondisi yang ada di wilayah terpencil dan perkepulauan juga mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian, nah ini dia isunya ini adalah LPG dan masyarakat ya. Ini saya ambil dari 2021, 2022, dan 2003 ya. Jadi dari naiknya harga LPG, kemudian harga LPG-nya mahal, bisa naik 3 kali lipat, sampai sekarang ada aturan baru. Ya, ini mungkin nanti ada hubungannya dengan Kementerian SDM dan juga dari BKF. Nah, sebelum kita berdiskusi dengan 3 narasumber kita yang luar biasa, alangkah baiknya kita coba memanggil atau mengundang Ketua Umum MEBI yang terhormat Bapak Milton Pakpahan untuk bisa memberikan sambutan dan juga memberikan tanggapan nih terkait 2 isu ini, makan siang gratis atau makan bergizi gratis, kemudian dan juga LPG dan masyarakat. Silakan Pak Milton. Izin Pak Milton. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Jadi sudah oke. Atau terputus ya? Oke, sambil menunggu Pak Milton nih, saya langsung saja deh. Siapa dulu ya yang mau saya tanya ya? Silakan ya yang mau kira-kira siapa yang mau bertanya, silakan nanti di kolom chat juga. Saya tanya dulu deh ke Pak Widi deh. Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya ide makan siang gratis itu
gimana sih Pak? Gitu. Dan kenapa kok jadi makan siang gratis berubah jadi makan bergizi gratis? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas untuk bisa ditanggapi juga oleh teman-teman BKF dan juga dari EBTKE. Silakan Pak Widi. Masih mute Pak. Ya, oke, makasih Pak Arief. Ya baik, jadi sebetulnya program ini diusulkan, direncanakan terkait dengan keprihatinan dari Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, bahwa masih banyaknya kasus-kasus kurang gizi ya di masyarakat Indonesia atau stunting, dikenal dengan stunting, dan juga belum terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat dari perbandingan antara pusat dengan tiap-tiap pelosok daerah itu kan jomplang sekali. Sehingga program utama dari Astacita yang nomor 1 itu adalah kemandirian dalam hal pangan, energi, dan air. Ya. Ini akan jadi program pembangunan prioritas pertama. Nah ini pangan ini salah satunya dengan memberikan makan siang gratis, maka terjadi pemenuhan gizi kepada anak-anak sekolah kita, kepada ibu-ibu hamil, karena ini akan menjadi prioritas dari pemberian makan bergizi gratis, yaitu anak sekolah, balita, dan wanita hamil. Sehingga dari sisi gizi tercukupi, kemudian dari sisi pangan, hasil produk lokal kita juga akan terbeli oleh masyarakat setempat. Ini kan sebenarnya program ini akan membagikan anggaran kepada setiap sekolah itu senilai nanti sesuai dengan jumlah siswanya, sehingga akan terjadi proses pengadaan dari makanan yang bergizi tersebut yang akan dilakukan oleh katakan dari komite sekolah maupun dari orang tua murid dari sekolah-sekolah tersebut. Sehingga ketika uang itu diterima dan dibelanjakan untuk bahan pangan, termasuk juga untuk kompornya ya mungkin, nah ini kan akan terjadi perputaran ekonomi di daerah tersebut. Nah ini yang mungkin kurang disadari oleh banyak masyarakat, kelihatannya kok seperti apa tuh bagi-bagi uang atau gimana, tapi enggak, tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah dengan adanya perputaran uang yang cukup besar ini, maka diharapkan perekonomian juga akan tumbuh. Nah, sehingga dari tujuan dari Toksio ini ada salah satunya adalah pemanfaatan LPG yang akan dikurangi ya. Karena ini memang merupakan bagian dari program Bapak Prabowo bahwa energi kita ke depan harus bisa mandiri, tidak tergantung dari impor lagi. Nah ini yang kuncinya di sini. Jadi dengan adanya kemandirian energi, terutama kan subsidi LPG ini sudah terlalu berlebihan ya. Tahun lalu mencapai 117 triliun kalau nggak salah. Nah ini kan angkanya sama nih dengan program makan gratis. Nah sebetulnya kalau program ini bisa dimandirikan, dan kami dari tim pendukung beliau ini memang melihat bahwa peluang ini sebetulnya besar sekali untuk mengkonversi LPG menjadi energi lokal. Nah salah satunya yang digarap oleh MEBI ini dengan kompor biomasa. Ini menjadi satu alternatif karena kita tahu sendiri bahwa LPG ini kan diimpor ya, diimpor dari Arab Saudi, dibawa ke sini, dipusatkan dulu di Jakarta, baru didistribusikan lagi ke pelosok-pelosok. Jadi bisa kebayangkan transportation cost-nya seperti apa, carbon footprint-nya seperti apa besarnya. Nah dengan adanya program ini, kalau kita energinya mandiri dengan menggunakan energi setempat, ini akan sangat mendukung keberhasilan program ini, terutama untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah tersebut. Sementara mungkin dari saya sekian ya, cukup ya. Ya, oke Pak Widi. Ini kebetulan Pak Milton juga sudah masuk. Selamat malam Pak Milton Pakpahan. Beliau adalah Ketua Umum MEBI. Jadi tadi kita simpulkan sementara ya bahwa sebenarnya makan siang dan pangan gratis ini adalah tujuannya itu adalah untuk memajukan produk lokal, alokasi anggarannya juga bisa nanti ditujukan kepada sekolah-sekolah, komunitas dan segala macamnya, kemudian menuju ke perputaran ekonomi. Dan ada highlight yang menarik di sini adalah sebenarnya subsidi LPG ini kalau dihitung-hitung sama dengan makan siang gratis. Nah mungkin Pak Milton bisa memberikan tanggapan ya, sekaligus juga
mungkin memperkenalkan MEBI juga kali Pak ya, program MEBI ke depan itu seperti apa sebagai Ketua Umum MEBI. Silakan Pak Hamilton. Terima kasih, maaf terlambat bergabung. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Milton Pakpahan. Saya Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Terima kasih Pak Widi sudah membuka tadi. Saya pakai address yang manual code, ternyata pakai tinyur sekarang. Dari tadi menunggu di ruang tapi nggak masuk. Terima kasih sudah masuk. Oke, jadi sesuai dengan yang Enggak, diberikan. ini kok enggak Apa suara saya masuk? Pak Agus Kismanbar. Ya, kawanku ini. Suara saya Pak? Sudah saya mute. Silakan Pak Milton. Suara saya masuk ya, oke. Ya. Jadi maybe sebagai organisasi yang profesi yang bergerak pada fokus di biomasa, tentunya perlu memperkenalkan diri. Kita banyak dalam kaitannya dengan bidang energi, utamanya co-firing. Lalu juga kita peduli dengan apa kebijakan polisi pemerintah. Kaitannya kali ini adalah program makan siang gratis. Maybe dalam waktu dekat selain serial daripada talk show webinar ini juga akan lakukan Munas, kemudian juga di bulan Oktober akan menyelenggarakan high tech biomasa, di mana pada saat itu kita akan juga melakukan simulasi makan siang gratis berbasis dengan kompor yang merupakan produk dari kreasi putra-putra terbaik bangsa, dalam hal ini dari masyarakat energi biomasa. Tadi dari Arif sudah Komeswara, dan kami juga akan memperkenalkan kompor yang kami lakukan, kompor multi-fuel. Saya sendiri terima kasih Pak Widi, saya sendiri juga concern karena pernah menjadi komisaris utama di Pertamina Patraniaga yang langsung berkaitan dengan pengadaan tanggung jawab LPG secara nasional. Jadi di bulan Oktober di pameran nanti kami akan memberikan satu alternatif solusi kompor multi-fuel. Nanti panitia akan memberi representasi sedikit mengenai kompor itu. Concern kami adalah kami ingin menekan ya penggunaan laju LPG saat ini sudah berbasis di angka 8 juta metric ton per year ya, akan terus tumbuh besar. Nah kami concern sama ini untuk membuat alternatif menjadi pilihan. Kompor kami ini nanti akan kami sampaikan akan berbasis pada energi reuse, reduce, recycle, recover. Jadi menggunakan minyak jelantah, oli bekas, bisa juga minyak Sunan Kemiri, bisa juga dengan minyak jarak. Beberapa tahun lalu pernah ada isu mengenai minyak jarak tahun 2006 sekitar awal-awal pemerintahan SBY. Marketnya posisinya belum diimplementasi, sehingga kami saat ini menawarkan kalau buah jarak bisa ditanam kembali sepanjang, katakanlah di Jawa ini di Pantura gitu ya, sepanjang itu minyaknya bisa kita pakai untuk kompor, tentunya akan mereduce atau mengerem laju akselerasi pemanfaatan LPG. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Tentunya isu ini akan punya materi berbahan bakar murah, ekonomis, harga kompornya juga terjangkau. Kami sudah berdiskusi dengan 4.250 pesantren untuk juga bisa ikut dalam program menghemat LPG ini dengan menggunakan kompor kami. Dan kami juga berharap ini akan menjadi create circular economy yang baru dengan create job, another job, create job, entrepreneur, dan juga bisa mengurangi pemakaian LPG. Secara nasional kita sudah mendapat informasi mengenai program yang akan ditentukan dari program makan gratis ini. Totalnya per Februari 2024 kemarin kami mendapat data sekitar 70 juta 500 siswa, terdiri dari balita 22 juta 3, TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan SMP 12,5 juta. Menurut kami, maybe ini tidak bisa hanya pemerintah saja memikirkan, tapi seluruh stakeholders, seluruh masyarakat yang punya peduli kepada pendidikan. Saya masih ingat waktu saya SD dulu tahun 70-an ada program susu gratis diberikan sehingga kami semangat belajar. Tentunya ini akan peduli. Karena ini akan rutin tiap hari, tentunya menggunakan
bisa terkonsolidasi pemakaian bahan bakarnya. Kami masih dari sudut sisi hulunya adalah penyedia kompor. Itu yang kami sampaikan Bapak. Jadi penekanan target kami adalah penekanan penggunaan LPG. Dampaknya adalah pengereman laju menekan impor LPG. Kami menawarkan alternatif kompor yang berkualitas dengan bahan bakar yang sustain, terbarukan, juga sustain dan ekonomis, ramah anggaran, juga terjangkau, ada di mana-mana. Dan yang tadi saya sampaikan terakhir adalah create another job for the other. Kemudian terhadap variannya, kalau dinamakan makan siang gratis, tentu usulan kami pemberdayaan seperti Pak Widi bilang, kalau kami di Papua, kebetulan saya pernah lama di Papua, itu papeda akan kami dorong juga sebagai salah satu alternatif. Di NTT mungkin jagung, kedelai, jadi nggak hanya ansih beras stok. Kami akan memberdayakan potensi-potensi lokal, juga model sorghum. Nah, sorghum kalau kita luaskan, kami bisa konversi menjadi sorghum to biofuel. Programnya sudah kami lakukan. Pak Widi kemarin sama-sama di Singapura melihat program kami biogram. Itu dulu pengantar saya. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya kami berikan dalam bentuk paparan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Milton. Jadi dari Pak Widi, TKN, dan juga dari Pak Milton dari sudut pandang MEBI. Nah, pasti rekan-rekan juga pengen tahu nih dari sudut pandang pemerintah nih, yang mungkin sekarang lagi pusing nih di masa-masa transisi ini. Saya coba ke Pak Kristianto dulu deh. Tadi ada beberapa penekanan di sini. Pertama, katanya subsidi LPG ini kalau dihitung-hitung kurang lebih sama ya dengan makan siang gratis tadi kata Pak Widi. Kemudian terlepas dari LPG itu mahal dan segala macam, tapi ya program ini tetap membutuhkan energi, dan energi yang harus kita pilih itu adalah energi yang ramah lingkungan. Apakah dari Kementerian Keuangan sudah punya proyeksi gitu Pak, dan melihat energi apa yang akan digunakan? Mungkin dari Pak Kristianto dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih undangan kepada PKF. Mungkin yang pertama kali tadi karena menyebutkan data, jadi saya share mengenai data subsidi dulu ya Pak, untuk memberikan gambaran pada kita semua. Ya. Ini sebenarnya Pak yang kita butuhkan, data. Kita bicara harus ada datanya ini. Oke, mantap. Silakan Pak. Jadi ini adalah bentar, saya malah nggak kelihatan. Jadi ini adalah perkembangan subsidi dan kompensasi energi, Pak. Dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang 2024 itu masih alokasi untuk APBN-nya. Yang 2019 sampai 2023 itu adalah realisasi yang sudah audited. Jadi kalau tadi ada pernyataan bahwa nilai makan siang bergizi itu setara dengan subsidi LPG, saya belum punya angka untuk kami belum punya angka untuk besaran makan siang bergizinya, karena ini kan APBN baru masuk ke tahap policy di panitia kerja. Jadi untuk angkanya nanti masih di bulan September ketika kita membicarakan APBN 2025. Tapi kalau untuk subsidi LPG sendiri, mungkin besarannya bisa Bapak lihat di di chart berikut yang warna biru Bapak. Jadi di tahun 2023 realisasi untuk subsidi LPG 3 kg atau LPG melon sebesar 74,3 triliun. Sementara yang dialokasi itu dengan volume 8 juta. Around 8 juta. Kemudian untuk 2024 itu dianggarkan sebesar 87,5 triliun. Jadi besarannya seperti itu. Saya tidak tahu berapa besarannya proyeksi dari Bapak tadi mengenai ketika bisa membandingkan besaran subsidi LPG dengan
dengan uang makan dengan makan siang gratis, tapi ini figurnya seperti ini untuk perkembangan dari tahun 2019 sampai 2024. Kemudian secara volume ya, ini secara volume. Sorry, ini listrik. Ya, secara volume ini Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan. Jadi volumenya memang betul sekali meningkat, meskipun di beberapa tahun terakhir growth-nya tidak sebegitu tinggi. Jadi tahun 2023 ini realisasinya sebesar 8,05 juta metrik ton. Jadi itu secara penganggaran dan secara besaran volumenya. Kalau kemudian tadi concern mengenai LPG ini perlu diberikan alternatif energi untuk memasak, kami sangat mendukung. Artinya kenapa kami mendukung? Tentu dari besaran subsidinya itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidak tepat sasarannya. Jadi kalau kita cerita ketepat sasaran LPG itu, ini adalah fakta bahwa karena sifatnya yang masih terbuka, LPG itu bisa dinikmati siapa saja, dari desil pengeluaran 1 yang bisa dikatakan sebagai masyarakat dengan pengeluaran paling bawah, sampai dengan desil 10 yang merupakan masyarakat kaya. Jadi semuanya bisa menikmati karena sifat penjualannya yang masih terbuka. Kemudian ini juga terkait dengan tadi neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, porsi penyediaan LPG kita itu semakin didominasi oleh impor. Di tahun 2023 impor LPG kita sekitar 79,7% dari total share LPG beredar di Indonesia. Ini LPG semuanya ya Pak ya. Ya. Sehingga domestik hanya sekitar 20,3%. Jadi kami menyambut baik sekali inisiasi ini untuk mencarikan alternatif untuk memasak. Pemerintah sendiri tentu menyambut baik masukan-masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalau memang ada alternatif yang tentu tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga mempertimbangkan polusi, emisi, safety, dan juga harga tentu. Jangan sampai kemudian kita memberikan alternatif yang ternyata tidak green dan ternyata harganya juga tidak bisa berjangkau. Karena sekali lagi subsidi itu kan tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar memberikan selisih harga atau memberikan top up harga atau memberikan selisih harga yang ditanggung pemerintah, tapi juga ada asas keadilannya di sana. Sehingga ketika ada alternatif bahan masak, misalnya apakah itu kompor listrik atau kompor induksi, tentu kami akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk di sana ada unsur emisi dan sebagainya. Jadi kalau memang ini menjadi alternatif yang ramah lingkungan, kemudian cost efisien dan juga sustain, maka kami akan menyambut baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat figur-figur tadi, bagaimana besaran subsidi energi ternyata cukup menyita di APBN kita. Mungkin itu awalan dari saya, Pak Moderator. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Ya, wah ini seru banget Pak. Tapi saya sebelum ke Pak tadi yang 2020 itu sampai 1 triliun itu Pak. Dia penurunannya boleh tahu karena apa itu Pak ya? Dan kenapa bisa ditekan jadi 75 triliun kalau nggak salah? Jadi Pak, 2022 itu justru tinggi Pak. Oh iya tinggi, ya tinggi. Nah, 2020. Jadi kalau kita ingat kembali, tahun 2022 itu kan puncaknya mulai melandainya COVID ya Pak ya. Jadi tahun 2022 adalah tahun anomali. Ya. Anomali dari belanja subsidi kita. Kenapa anomali? Pertama, 2022 itu masyarakat sudah mulai recover, sudah mulai berpergian, sudah mulai mobilitas, kemudian ekonomi sudah mulai bergerak, dan jangan dilupakan juga 2022 itu
harga ICP-nya atau harga minyak dunia itu cukup tinggi, Pak. Jadi kalau Bapak lihat di bawah di tabel di chart kami itu 2022 itu harga minyak dunia yang kita konversi menjadi ICP itu sekitar 97 US dollar per barrel. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada di tahun 2021 misalnya ketika masih COVID itu harganya masih 60, rata-ratanya masih 64,5 US dollar per barrel. Di tahun berikutnya di tahun 2023 itu harga minyaknya sekitar atau harga minyak dunianya nanti akan berpatokan kepada Aramco juga. Ini kan nanti pasti seiring, Pak. Biasanya Aramco itu harga patokan untuk LPG impor itu juga seiring dengan harga minyak. Di 2023 itu kan turun menjadi 78,4. Jadi kenapa kemudian ini meningkat? Selain tadi kalau yang BBM itu dipengaruhi oleh mobilitas, kemudian LPG juga dipengaruhi dengan menggeliatnya ekonomi masyarakat, khususnya UMKM yang banyak memakai LPG, Pak. Jadi memasaknya banyak, lebih banyak lagi, mulai berproduksi UMKM, dan di sisi lain APBN untuk subsidi itu dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan juga kurs, Pak. Kurs karena kita impor kan, Pak. Artinya semakin kursnya semakin jelek terhadap US dollar, maka pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi untuk energi akan semakin meningkat. Jadi itu penjelasannya, Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Berarti kalau melihat grafik ini sebenarnya ada potensi juga nih kita bisa menurunkan. Mudah-mudahan di 2025 atau 2026 bisa kita turunkan nih subsidi dengan subsidi dengan kompor biomasa ya, mudah-mudahan ya. Tadi ada yang mau saya tanyakan juga ke Pak Widi, tapi sebelum ke Pak Widi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yanto, langsung aja nih saya tanya ke Pak Irian nih, ya selaku pelaku di SDM yang juga berkaitan juga dengan bioenergi atau biomasa. Nah, gimana nih Pak? Terkait LPG ini dan strategi dari bioenergi ini, Direktorat Bioenergi pada khususnya dan EBTKI pada umumnya ini seperti apa nih Pak untuk bisa membuat program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan menekan subsidi dari LPG ini. Apakah udah ada rencana Pak untuk mensubstitusi LPG ini ke kompor biomasa atau energi berbasis bio yang lain Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arief. Selamat malam Pak Kristianto, Pak Widi dan Pak Milton ya. Pak, kita bertemu lagi di forum ini, Pak Widi dan Pak Milton. Jadi terima kasih. Mungkin poin pertama adalah tadi Pak Kristianto menyampaikan apakah ada alternatifnya gitu. Izinkan saya mungkin menanggapi dari sisi bioenergi ya, karena kami di salah satu direktorat di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, di mana bioenergi ini bisa menjadi salah satu solusi mungkin ya, salah satu part untuk pengurangan penggunaan LPG tadi. Tentunya untuk menggantikan secara keseluruhan mungkin ya kita perlu effort yang lebih besar bersama-sama. Dan sekarang pun kan program yang berjalan juga berjalan beriringan saling melengkapi ya, ada yang listrik, ada yang bioenergi, juga ada yang lain. Kalau berbicara bioenergi tentunya saya sangat senang sih dengan forum ini. Jadi kalau kita bicara upaya penggantian LPG sebenarnya dari sisi program di bioenergi ada dua hal ya. Yang pertama menggantikannya dengan biogas gitu ya. Baik mulai dari skala kecil sampai yang mungkin skalanya UMKM dan skala besar. Kemudian yang kedua menggantikannya dengan kompor biomasa yang tadi Pak Arief sampaikan. Tapi memang yang perlu menjadi catatan kan kita ini harus menggantikan program yang sudah secara masif berjalan menggantikan dengan yang berbasiskan sumber daya lokal. Tentunya kan benefitnya dari sisi pertama energi terbarukan, sisi kedua aspek lingkungan, dan mungkin nanti yang perlu kita effort bersama juga mungkin perlu dukungan Maybe dan Bapak Ibu sekalian kan bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya. Karena sekarang kan masuknya program ini kan sudah sampai segala wilayah. Sedangkan sebenarnya di wilayah masyarakat itu mempunyai potensi bioenergi, biomasa yang sebenarnya bisa mereka gunakan gitu ya. Namun dengan kepraktisan yang sekarang sudah mereka rasakan, kita perlu mengedukasi ulang ya untuk mereka bisa menggunakan kembali bahan-bahan yang sebenarnya ada di lingkungan mereka. Nah, terkait program mungkin nanti juga bisa kita sounding juga mungkin melalui Pak Widi atau Bapak di Maybe ya, bagaimana kita bisa mengendorse yang biomasa dan biogas ini lebih
lebih masif lagi. Kalau secara capaian program kan memang yang biogas juga masih berjalan, walaupun memang kalau bicara mungkin pemanfaatannya dibandingkan LPG yang sekarang beredar, mungkin kita belum bisa menggantikan keseluruhannya. Dan untuk program tungku biomasa sendiri, sebenarnya kan waktu itu sudah pernah ada piloting beberapa tahun yang lalu, bagaimana diintroduksi ke masyarakat penggunaan tungku. Sebenarnya ini hal yang bagus karena itu menggunakan sumber energi yang ada di masyarakat. Tapi memang masih ada beberapa tantangan, apalagi kita harus bersinggungan dengan program LPG, yang tentunya dari sisi harga juga bersinggungan, dari sisi kepraktisan penggunaan juga mungkin perlu diedukasi masyarakat. Kemudian rantai pasok, tata niaga. Kan kalau masyarakat menggunakan, kita juga harus menyiapkan ya sarananya, bahan bakunya dapat dari mana, apakah itu masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dibandingkan dengan mendapatkan LPG ya. Dan tentunya nilai-nilai yang intangible yang tidak dihitung itu juga perlu disampaikan, misalnya dari sisi lingkungan tadi ya, dari sisi hal-hal yang lain yang sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan biaya-biaya total yang dikeluarkan untuk LPG, mungkin seharusnya isu lingkungan lebih besar, apalagi LPG-nya itu kan mayoritas impor sekarang gitu. Mungkin seperti itu sih Pak Arif ya. Tapi mungkin perlu dukungan juga dari Bapak-Bapak di MEBI ini dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, supaya program ini juga bisa mulai digalakkan kembali tentunya. Oke, Pak Irian, ini menarik ya. Di sini saya amati gitu. Kalau saya sebagai orang awam tuh agak bingung ya. Pertama, yang sudah berjalan ya sudah jalan gitu kan. Tapi di satu sisi akan memberikan APBN ya karena subsidinya itu. Kedua, bukan hanya memberatkan APBN, dari sisi logistiknya pun di beberapa daerah kan LPG ini juga susah ya. Maksudnya ada Betul. beberapa kendala seperti itu. Tapi kenapa fokusnya itu apa namanya yang tadi saya ini ke arah mengedukasi masyarakat untuk membrainwash mungkin ya dari sisi kepraktisan dari sisi itu ya. Padahal kan ini apa ya isu LPG ini kan juga sudah sangat santer ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari EBTKE atau Direktorat Bioenergi ini sudah berkomunikasi juga dengan Kementerian Keuangan atau kementerian-kementerian terkait gitu? Karena saya sebagai orang awam cukup bingung nih gimana caranya men-switch dari yang tadinya sudah ada tiba-tiba dikasih produk yang baru gitu. Itu biasanya strateginya seperti apa tuh, Pak? Iya Pak, itu memang juga challenging bagi kami ya, karena program ini yang sekarang tuh masih berjalan, yang ini juga di introduction untuk masuk gitu ya. Walaupun sekarang pun kalau kita bicara biogas biomasa juga masih ada yang menggunakan gitu ya. Tapi memang belum secara sebesar-besaran seperti penggunaan LPG. Nah, itu mungkin nanti yang perlu dari sisi kebijakan kan sekarang sedang tahap mensinkronkan RPJM dengan Astacita nih ya sekarang sampai akhir tahun ini setahu saya. Nah, mungkin dengan suara-suara bapak-bapak juga dengan yang terlibat di situ juga nanti bisa membantu kami juga bagaimana program-program replacing ini juga bisa dilakukan yang menggantikan LPG dengan yang biomasa. Tapi tentunya itu lagi, kalau bicara biomasa dan biogas, mungkin ini karakteristiknya kan pasti akan berbeda ya dengan LPG yang semuanya sentralistik dipasok gitu ke masyarakat, barang itu hadir di sana gitu. Sedangkan ketika bicara biomasa dan biogas kan tidak bisa secepat itu switchingnya. Penyediaan biomasanya juga bukan seperti logistik yang LPG yang lakukan pemerintah atau melalui Pertamina ya atau Pertaniaga yang memasok ke sana. Harus dimulai diberdayakan di sana gitu ya, membangun industri lokal, sirkular ekonomi berjalan itu kan juga butuh effort di situ. Dan itu sebenarnya tantangan yang harus kita lakukan itu ya. Kalau itu nanti bisa berjalan, tentunya itu bisa pelan-pelan menggantikan penggunaan LPG tadi. Oke, nah ini saya kembali lagi nih ke Pak Widi dan ke Pak Milton ya. Nah ini Pak Widi, kira-kira ada apa nih yang bisa ditanggapi nih? Sebenarnya berapa sih anggaran dari makan siang gratis dan makan bergizi gratis itu? Karena dari kementerian tuh ternyata belum tahu gitu kan. Nah ini kan jadi biar tidak liar gitu ya. Jadi mungkin di forum ini bisa diinfokan. Kira-kira dari perhitungan TKN itu berapa sih sebenarnya proyeksi anggaran untuk makan siang atau makan bergizi gratis ini? Oke, Pak Arif. Jadi terima kasih tadi atas presentasinya masing-masing ya. Jadi memang seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa anggaran untuk tahun depan ini TKN
kok TKN sebenarnya udah nggak ada. Ini ya, tim dari Pak Prabowo ini menganggarkan sekitar 100 triliun untuk tahun 2025 ya berarti. 2025. Nah ini untuk seluruh kegiatan penyediaan dari makan bergizi gratis, makan siang bergizi gratis. Nah itu semuanya, jadi mulai dari bahan baku sampai dengan kebutuhan untuk memasaknya semua ada di situ. Nah ini kalau dari MEBI nanti bisa memberikan saran usulan yang menarik seperti mengganti LPG, tentunya ini kan juga akan mengurangi cost sehingga akan menambah dari anggaran itu. Tadi dari Pak Milton kan sudah menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang anak sekolah, ibu-ibu hamil dan yang lainnya yang memerlukan subsidi itu kurang lebih 70 juta orang ya. Ya tinggal dikali aja nanti, misalnya kosnya masing-masing 20.000 atau 25.000 kan bisa dihitung nanti. Jadi mungkin berapa persen dulu yang bisa kita sediakan, nah itu tahun depan setelah nanti pelantikan tentunya akan dihitung ya anggaran-anggaran ini. Oke Pak, ini pertanyaan orang awam ya, saya orang awam lah. Mungkin pertanyaan dari teman-teman juga di sini rekan-rekan. Itu kan makan siang gratis, kalau di YouTube itu kan sudah dimulai ya, ada influencer itu kayak YouTube-nya Bobon masak satu kuali besar gitu, misalnya masak daging semua gitu untuk berapa puluh ribu orang gitu misalnya ya. Nah pertanyaan sederhana, apakah TKN atau Pak Prabowo sudah memikirkan apakah semua orang misalnya akan suka daging semua gitu, ataukah semua orang suka sayur semua? Nah itu kan akan ada kemungkinan besar akan ada waste juga di situ. Nah, sudah dipikirkan belum Pak itu masalahnya? Sebetulnya kalau untuk jenis makanan ya itu tidak diatur khusus. Jadi yang di sisi pemerintah menyediakan anggaran. Nah ini nanti dari kreativitas dari masing-masing pengelola dari sekolah-sekolah. Itu akan memasak apa setiap harinya, tentunya mereka akan ada ininya kan, ada komite sekolahnya akan berembuk bahwa sebaiknya masak apa. Jadi tentunya tidak akan ada pendoktrinan menu dari pemerintah. Tapi betul-betul diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengelola menunya sendiri. Di yang disiapkan adalah anggarannya. Oke. Ya, Itu, nah berarti tadi yang disampaikan Pak Milton, misalnya di daerah Papua, Pak Peda di nomor satukan gitu ya, sebagai utama, di NTT mungkin jagung dan segala macamnya, itu mungkin bisa direalisasikan ya Pak ya? Betul. Kayak gitu. Betul. Nah, sekarang saya ke Pak Milton nih, mungkin sebagai profesional, sebagai yang pernah membuat kebijakan juga ya. Ini antara Kementerian SDM dan juga Kementerian Keuangan tadi isunya itu adalah bagaimana strategi transisi dari LPG yang sudah berjalan ke kompor biomasa. Tentu kan itu ada kebijakan tuh Pak. Nah, secara pribadi Bapak melihatnya seperti apa yang pernah membuat kebijakan ya. Kemudian yang kedua dari sisi MEBI. Harusnya kita bisa mengusulkan nih Pak. Ini gimana nih caranya nih men-switch yang tadinya orang suka bola terus disuruh main futsal, kan agak lucu juga nih, semuanya udah punya sepatu bola dan segala macam harus pakai sepatu futsal. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Saya mau tahu dari sisi Bapak sebagai profesional dan juga yang pernah membuat kebijakan, kemudian kita maybe ini akan memberikan masukan apa nih Pak kepada kementerian terkait. Jangan Pak. Masih mute Pak. Terima kasih Pak Arief ya. Terima kasih. Jadi saya boleh bicara 10 tahun lalu gitu ya. Sekitar 2009 ketika saya di DPR di Komisi 7 memang ada program konversi mitan ke LPG. Itu dimulai pada saat saya berada di sana dan itu setiap tahun diperluas sehingga mitan tidak ada lagi. Tapi kita juga tidak memberikan alternatif, tergantung depend on LPG. Saat ini 10 tahun kemudian kita mengevaluasi ternyata meningkat tajam. Memang ada sedikit kelihatan yang di luar kontrol seperti disparitas harga LPG 3 kilo dengan
yang non subsidi. Terjadi migrasi ada di lapangan. Nah, kita evaluasi ini, angka ini terus besar, tadi Pak Irian sudah sampaikan. Kita evaluasi pemerintah tahap ini, saya memberi apresiasi ya, karena sudah ada program kompor, selain kompor LPG kita bikin kompor listrik. Itu menggunakan pemanfaatan listrik yang PLN akan bermanfaat. Selain dari mobil elektrik ya, itu pemanfaatan kelistrikan yang kita sedang surplus. Kemudian ada juga Jargas masuk. Jaringan gas melalui PGN sudah masuk di kota-kota besar, juga bisa menekan angka LPG yang dibutuhkan. Ketiga, juga ada kita pakai biofuel, pakai apa yang ada di sekitar kita, perdesaan terutama. Jadi kita tidak depend on satu bahan masak. Kita kembali bahwa kita punya kekayaan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Jadi varian-varian ini, dengan rasa hormat, saya kebetulan pernah jadi komisaris utama Patra Niaga yang bicara masalah LPG. Ini kan kita tahun 2024 ya Pak Irian ya, sudah ada program untuk membatasi, melakukan penerapan berbasis teknologi digitalisasi terhadap pembeli LPG 3 kilo dengan KK, kartu keluarga, dan KTP. Semua dimonitor sehingga pembatasannya kelihatan, dan upaya lain adalah kita memberi alternatif. Maaf, bukan mengganti keberadaan LPG yang sudah menjadi vital dalam kebutuhan rumah tangga. Kami memberikan solusi alternatif. Bahwa tahapannya 10-20 tahun ke depan menjadi liga utama atau majority, itu kita serahkan pada pemerintah. Jadi kita menggunakan itu, lalu sebagai dengan catatan pendamping. Program yang dilakukan pemerintah sudah tepat, melakukan penertiban, pembatasan, dan juga aksi hukum terhadap beberapa waktu lalu ada orang yang memigrasikan dari 3 kilo ke non subsidi. Sudah ada penertibannya dilakukan, sehingga saya berharap memang ini akan tidak terlalu akselerasi eksponensial peningkatan pemanfaatan penggunaan LPG ini terlalu drastis, karena ini memakan devisa kita. Jadi ini dari dalam kita memberi solusi kepada Bapak tadi, Pak TKN, apa Pak Widi namanya ya? Oh Pak Widi, Pak TKN, saya juga di TKN Pak, kira-kira gitu Pak, tapi di relawan Pak. Jadi ini Banggia, lalu kita buka wacana maybe memberi ruang kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia. Ayo, kalau punya ide, ayo kita bikin. Ini mumpung program dari pemerintahan kita yang sekarang ini lebih concern pada apa yang saya namakan pelik. Masalah pangan, energi, lingkungan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Kita rubah masalah pelik ini menjadi masalah yang simple, agak simple. Jadi kita coba tadi lihat peningkatannya, saya punya data 11% setiap tahun. Jadi satu kegiatan di dalam satu penggunaannya bisa kita terkonsentrasi, ikut berpartisipasi menjadi alternatif. Kita juga belum berani mengatakan bahwa kita sudah bagus, karena kompor yang kita berikan ini juga harus ada produksi massal yang harus pakai bertahap, itu pelan, tapi kita bisa memulai pada tahap bersamaan dengan pemerintahan yang akan berjalan pada periode berikut. Ini usulan dari kita, Pak, agar eksponensial tren daripada LPG ini bisa rada tidak terlalu meningkat akselerasinya, tapi bisa diredam dengan tadi alternatif dari kompor listrik, baik itu jargas, jaringan gas, baik dari macam-macam varian biofuel dan kompor multifuel yang sudah kami akan sosialisasi pada Oktober nanti. Program makan siang gratis sendiri ini program yang kita anggap program yang cuci, program bagus. Kita semua yang berada di sini pernah mengalami SD, SMP, TK. Kalau ini kita semua berkontribusi, tentunya pemerintah akan lebih ringan menghadapi masalah ini. Semua para stakeholders, apakah itu BUMN, dari CSR-nya bisa diarahkan kepada makan siang gratis. Kemudian marketnya, tadi saya katakan tidak harus dengan
beras karena gratis ya. Kalau gratis ya dikasih jagung ya wajar-wajar aja gitu ya. Kalau mau beras ya beli sendiri kira-kira gitu ya. Gitu ya. Jadi ada varian satu hari varian di kekayaan kita. Saya kira ya Pak, pernyataannya kami support mendukung dari maybe tentunya isu politiknya kami mendukung program yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan bersama generasi-generasi muda kita. Terima kasih. Ya, kemudian saya kembali lagi nih ke ke sisi pemerintah ya, ke Pak Kristianto ini dan juga Pak Irian. Sebelum nanti saya mau memanggil ini nih tokoh di Flores ya. Sebenarnya gimana sih tanggapan dari masyarakat di daerah gitu ya terkait dengan hal ini? Nah, saya tanya dulu ke Pak Kristianto. Pak, ini sebenarnya yang bikin puyeng ini apa sih Pak? Masalah transisi transisi ini kalau boleh jujur nih Pak ya. Apakah biasa aja ini setiap tahun sudah terjadi atau untuk kali ini tuh ada kepusingan khusus gitu terkait dengan salah satu program yang ya bisa dibilang pro dan kontra juga, tapi sebenarnya banyak juga yang mendukung. Kami sendiri pun juga sangat mendukung, tapi dari angle bagaimana kita bisa membuat energi ini bisa kita reduksi biayanya. Seperti itu, Pak. Ya Pak Arief, ini transisi yang mana ya Pak? Transisi energi atau transisi pemerintahan atau transisi ya termasuk transisi pemerintahannya Pak. Ini kan makan siang gratis ini kan ada transisinya juga ya. Tentu kan harus diplot juga nih anggaran dan segala macamnya. Ya, kalau kami di teknokratis sih sebenarnya nggak pusing juga ya Pak. Artinya kami ngikutin polisinya administrasi yang berjalan gitu. Artinya kalau kemudian polisinya adalah makan siang gratis atau masa yang makan siang bergizi itu adalah polisi pemerintah yang mendatang, ya kami di teknokratis kami mempersiapkan APBN-nya gitu. Artinya kami hitung bagaimana caranya, apakah kemudian kita meningkatkan pendapatan atau kita melakukan efisiensi belanja atau kita melakukan melihat peningkatan spending better. Itu yang kami sampaikan di pusat pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2025 adalah spending better Pak. Artinya spending kan nggak cuma makan siang bergizi Pak, banyak kali spending yang kita review termasuk spending di di LPG ini Pak. Jadi kalau kemudian kami share di sisi lain memang kalau teman-teman di EBTKE atau di ESDM sudah memikirkan bagaimana memulai mencari alternatif energi memasak selain LPG, kami memikirkan yang sekarang adalah bagaimana kami reality check Pak. Artinya dengan konsumsi LPG sekarang dengan subsidi LPG sekarang yang cukup terbuka, yang menjadi short term target kami adalah bagaimana LPG subsidi ini tepat sasaran. Itu pertama yang kami pikirkan. Jadi ini yang kami pikirkan, dan mungkin Bapak sudah pernah membaca di media ya, mulai tahun 2023 sebenarnya kami sudah mulai melakukan, kami ini pemerintah, Kementerian Keuangan, SDM dan juga Pertamina sudah mulai melakukan pendataan untuk seluruh pemakai LPG Pak, LPG 3 kg. Dan di 1 Januari 2024 ini, jadi kami sudah mempunyai database pengguna yang telah terdata dalam sistem Pertamina. Ya, betul. Jadi harus mulai menunjukkan KTP. Betul, Pak. Milestone-nya Pak di 1 Januari 2025 itu pengguna LPG 3 kg adalah mereka yang telah terdata dalam database by name by address. Jadi ini upaya kami untuk mengendalikan volumenya seperti itu. Jadi dari sisi anggarannya kami akan memulai mengendalikan volume LPG 3 kg agar tepat sasaran. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, LPG 3 kg kan yang menikmati siapa saja kan Pak. Bahkan kemarin di IG itu kan ada beberapa artis yang nggak sengaja dia menampilkan atau punya story atau punya reels, ternyata dia masaknya pakai LPG 3 kg. Kemudian juga beberapa kemarin juga ada reels juga rumah yang kebanjiran, rumahnya mewah, dia pakai 3 kg. Nah ini bagian dari kami untuk
untuk menjadikan subsidi ini tepat sasaran dan keadilan dari sisi itu seperti itu, Pak. Jadi dari sisi kami tentu kembali lagi masalah tahun depan seperti apa, ini kan nanti akan ada proses teknokrasinya. Kalau kita belajar 10 tahun yang lalu ketika ada transisi dari Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo, 2015 ada APBNP, Pak. Artinya memang pemerintah yang sekarang pun juga memberikan bukan pemerintah, artinya sistem ketatanegaraan kita itu memberikan peluang untuk APBNP. Nah, ini nanti terserah pada arahan Presiden mendatang, apakah kemudian kita perlu P, apakah kita lanjut dengan existing APBN yang disusun sekarang, karena secara by law Presiden yang sekarang harus menyusun RKP 2025, which is juga harus menyusun APBN 2025. Sehingga kemudian nanti keberlanjutannya seperti apa, dan di polisi saat ini pun, Pak, ini sebenarnya sudah ada ruang, artinya bagian dari dari niat baik pemerintah sekarang untuk keberlanjutan. Jadi kalau Bapak perhatikan di pusat pokok-pokok kebijakan fiskal, salah satu upaya kita untuk mendorong kita menuju negara maju adalah ya pendidikan yang berkualitas, Pak. Dan pendidikan berkualitas itu salah satunya adalah melalui makan siang, melalui peningkatan gizi dari anak-anak sekolah, yang ini memang sudah terbukti di banyak negara. Dan mungkin nggak perlu saya ulas lagi negara-negara mana yang sudah dan sedang menerapkan policy untuk makan siang atau makan gizi gratis ini. Mungkin itu, Pak. Jadi dari kami siap menyiapkan anggarannya nanti. Kami siapkan alokasinya, nanti siapa KL yang menjadi pengampunya, itu pasti nanti akan kita pikirkan setelah pemerintah yang baru mulai taking role di administrasinya, Pak. Oke, satu lagi nih Pak, yang tadi Bapak bilang ada APBNP ya, APBNP. Nah, kalau secara teknokrat ini masa-masa dari kan nanti pelantikan itu bulan Oktober ya. Nah, berarti seharusnya program makan siang gratis ini secara administratif kepemerintahan efektifnya bisa berlaku kapan dong nih Pak? Jadi ketika pemerintahan itu kan mulai 20 Oktober ya dilantik nanti ya, insya Allah dilantik 20 Oktober 2024, kemudian menunjuk menteri dan pejabat setingkatnya, kemudian kami belum tahu apakah kemudian ada restrukturasi kementerian atau tidak, itu kan kita belum tahu semuanya. Begitu nanti sudah ada, ya ketika sudah ada perintah untuk mulai ancang-ancang P, ya pasti kami akan ancang-ancang P, Pak. Jadi, dan P itu sebenarnya kan kalau kita, dan saya yakin pemerintah yang akan datang tentu sangat memperhatikan keberlanjutan. Jadi artinya, dan pemerintah sekarang pun juga dalam dalam rel yang sama gitu loh, bahasa saya itu dalam rel yang sama, artinya ya ruang-ruang itu akan disediakan, Pak. Nanti akan kami siapkan ketika memang sudah ada perintah untuk apapun, apakah P atau tidak. 2021 ketika kita COVID 2020 kita nggak pakai P, tapi kita bisa merevisi dan ada beberapa opsi sebenarnya, Pak, untuk 2025. Ya, ini Pak, mungkin saya dan yang lain juga nggak tahu nih. Sebenarnya APBNP-nya itu apa sih Pak sebenarnya, Pak? APBN perubahan, Pak. Oh, perubahan. Oke. Ya. Nah, ini Pak Irian ya, sebelum ke narasumber yang lain. Tadi yang saya cermati itu ada reality check dan ada pertanyaan justru tadi ini dari Pak Kristianto, apakah ESDM ini sudah punya program untuk mencari alternatif gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Apa ini belum ngopi bareng nih? Apa kita perlu ngopi bareng nih antara ESDM, kemudian BKF, MEBI, dan TKN nih untuk menyusun RKP 2023? Kayaknya oke tuh ya Pak Widi ya, Pak Milton ya. Gimana nih tanggapannya dulu nih dari Pak Irian? Ya, makasih Pak Arief. Jadi mungkin sebagai awalan tadi kan Pak Kris menyampaikan sekarang memang sedang dalam proses penyelesaian APBN 2025 ya. Dan pada saat yang sama sekarang pun juga sedang dalam proses penyusunan RPJMN yang baru gitu. Jadi penyelarasan RPJMN yang baru juga kan sedang dilakukan di Bappenas gitu, dan juga sedang sinkronisasi dengan visi misi presiden baru gitu ya. Dan program-programnya apa juga sedang dibahas. Nanti tentunya kita akan melihat nanti hasil dari pembahasan itu seperti apa, dan juga kemarin kan juga sudah mulai muncul program-program terkait bioenergi yang sudah akan dimasukkan ya. Kemarin kan kalau kita dengung-dengungkan di media terkait biofuel, biomas, dan yang lain-lain.
Kemudian yang kedua, tadi sepakat dengan Pak Milton nih sebenarnya. Kalau bicara alternatif, memang ini kan saya setuju dengan alternatif pilihan gitu ya. Pada saat yang sama kan nanti kita akan menekan mungkin ya angka LPG ya, 3 kilogramnya dengan mekanisme subsidi tertutup tadi, mana-mana yang memang benar-benar layak. Di sisi lain kita menyiapkan alternatif dari yang dengan berbagai jenis ya, listrik dan biomas dan biogas. Kalau dari sisi program yang disodorkan ya, ya kalau dari kami itu dua tadi, biogas dan biomasa. Tapi memang pada tahap implementasinya nanti ya, kalau bicara biomas yang skala besar untuk yang co-firing itu secara program sudah masuk gitu. Karena memang eksekusinya melalui ya secara besar ya di pembangkit gitu ya. Tapi untuk yang secara skala rumah tangga dan nanti mungkin UMKM ini mungkin treatmentnya akan beda gitu Pak, kalau memang akan dijadikan program. Evaluasi kami dengan piloting tungku biomasa yang beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin saya bisa sedikit menyajikan ya. Kan waktu itu kita sempat piloting program kompor biomasa, dan idenya adalah bagaimana ini nanti membentuk ekosistem pasarnya dulu gitu. Jadi bagaimana dia bisa menggantikan terbentuk mekanisme pasar dari penyediaan kompornya, penyediaan biomasnya, dan memang evaluasinya pada waktu piloting pada waktu itu masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi dari segi secara programnya, kemudian persaingan dari sisi keekonomiannya, kemudian dari sisi wilayah implementasinya di mana ada LPG dan ada biomasa masuk, pasar yang belum terbentuk, dan waktu itu memang kita memperkenalkan mekanisme insentif result based financing, tapi memang waktu itu memang terkendala juga dengan penerapannya. Sebenarnya jika ini nanti bisa diterapkan dengan baik di masyarakat dengan skema insentif yang baik, tapi tentunya juga membutuhkan effort pengawasan dan monef yang baik, itu sebenarnya cukup bagus Pak. Tapi memang kendala ini yang membuat kami mengevaluasi dari piloting yang ada, dan memang harus beberapa tantangan rekomendasi yang kita harus selesaikan dari sisi kebijakannya. Kemudian waktu itu karena sistemnya ada, kita mencoba mengintrodusir insentif kan dari sisi database juga waktu itu menjadi tantangan. Kemudian dari sisi wilayah penerapan, kemudian karena dulu juga ada sistem pasar, ada pengujian juga dilakukan, dan itu juga menjadi rekomendasi yang mungkin nanti kita perlu perbaiki jika program untuk tunggu ini kita ingin kembangkan lagi. Ini mungkin salah satu contoh skema gitu ya. Tapi kita tidak menutup skema-skema yang lain yang mungkin yang bisa diterapkan, karena kan ini basisnya tentunya basiskan circular ekonomi lokal gitu ya. Eh, Bisa jadi tanpa dengan insentif pun, apabila secara keekonomian masyarakat nantinya merasa membeli energi yang misalnya LPG tadi mahal gitu ya, dan ternyata secara keekonomian itu biomasa ternyata juga lebih murah dibandingkan LPG. Sebenarnya kan sekarang lebih murah karena ada subsidi ya. Kalau subsidi yang untuk LPG itu makin lama makin dikurangin, keekonomian LPG-nya itu kan sebenarnya cukup mahal kalau dibandingkan kita beli biomasa. Betul. Sebagai contoh misalnya UMKM pun sekarang sudah mulai banyak yang memakai biomasa untuk kebutuhan energi dari operasionalnya. Nah, itu mungkin nanti harapan kami dengan nanti skema subsidi tadi tertutup dijalankan, kan itu kan akan men-squeeze lagi itu beban subsidi dan akses masyarakat tuh semakin susah, sehingga pilihan-pilihan masyarakat tadi membeli LPG non subsidi yang mahal atau ke kompor listrik kalau di perkotaan, ketika nanti bicara mungkin di pedesaan, di UMKM, yaitu menjadi salah satu pilihan menggunakan biomasa. Mungkin begitu Pak nanti. Jadi ini tidak serta-merta program ini bisa sekaligus menggantikan 100% ya, tapi ini menjadi alternatif yang mungkin pelan-pelan penetrasinya mungkin bisa masuk, dan tentunya wilayahnya kita juga harus melihat ya, kan tidak mungkin nanti di perkotaan Jakarta gitu ya. Mungkin saja, tapi tentu perlu effort untuk kita menyiapkan sistem pasokan biomasanya. Kita mungkin bisa bergerak dari tempat-tempat lain yang dari segi sumber daya, dari segi akses, kemudian LPG-nya juga mungkin susah, dan mungkin nanti juga ada hal lain kita bisa mulai masuk program tungku biomasa. Waduh, puyeng juga yang ngurus negara ya. Banyak irisan-irisan yang ternyata saling berkait gitu. Nah, terkait dengan pusingnya mengurus negara dari sisi kementerian, mungkin saya coba mengambil angle lain nih dari Indonesia Timur ya. Mungkin Pak Umar Hamdan bisa cerita sedikit Pak, itu apa tanggapan masyarakat di sana tentang program makan siang gratis, makan bergizi gratis,
Dan gimana di sana? Apakah LPG sudah mulai masuk ke daerah Flores atau masih pakai kayu bakar dan minyak tanah atau seperti apa? Coba Pak, ini angle-nya harus banyak Pak. Jadi data-datanya juga lebih komprehensif gitu. Ada dari sudut pandang pemerintah, ada dari sudut pandang kami dari MEBI, ada dari sisi calon pemerintah nanti ya, pemerintah yang terpilih nanti, dan mungkin kondisi realnya itu seperti apa Pak di sana Pak? Silakan Pak, sedikit cerita Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan dulu, nama saya Umar Hamdan. Saya pendiri LSM Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten ND. Terima kasih diajak Adil juga bergabung pada malam hari ini, bertemu dengan tokoh-tokoh hebat semua. Baik, Bapak semua, saya mungkin ceritakan sedikit tentang kondisi kami di Kabupaten ND. Mungkin lebih besar Pak suaranya Pak, didekatin lagi mungkin. Untuk kami di Kabupaten ND, kami di NTT ya, mungkin saya ingin ceritakan sedikit tentang kondisi dan keadaan kami. Kalau untuk makan siang gratis atau makan gizi gratis ini memang sangat diterima oleh kami masyarakat di NTT. Ini lebih kepada ini tadi nanti ya, tapi saya lebih condongnya kepada bagaimana sih kami di NTT ini dengan energi terbaru dan terbarukan ini. Pernah dulu dengan Pak Arif dengan komsuaranya memperkenalkan kami di NTT ini dengan kompor biomasa. Ini sangat diterima sekali oleh kami masyarakat di Kabupaten ND, khususnya kami di Kabupaten ND di NTT ya, yang beberapa kami juga dengan seperti yang Bapak-bapak lihat tadi, bahwa latar background yang saya pasang itu tadi ada yang memasak dengan kayu api. Inilah kondisi kami sekarang, Pak. Kondisi kami sekarang di NTT masih dengan kayu api, Pak. Jadi LPG belum masuk sampai sekarang, belum masuk. LPG sampai dengan pernah disosialisasikan juga, tapi penerimaan masyarakat dengan LPG itu kalau kami di NTT ini Pak, khususnya kami di Kabupaten ND, itu terimanya itu sangat sulit sekali, takut Pak untuk menggunakannya. Takut menggunakan LPG. Itu. Lalu saya tadi sempat Pak Milton kalau nggak salah cerita tentang di tahun beliau masih anggota DPR dulu di tahun 2009 ya, itu pernah dulu Pak, itu pernah disosialisasikan juga oleh pemerintah dan dikumpulin juga KTP, kartu keluarga untuk mendapatkan LPG gratis. Itu sampai itu tidak terjawab Pak, tidak bisa diterima oleh masyarakat karena penggunaannya. Jadi untuk keadaan kami di NTT Pak, mungkin Pak tahu sendiri, lihat sendiri, tahu juga kami daerah pegunungan, daerah kepulauan, jadi daerah kepulauan jadi terbatas sekali apalagi dengan kayak macam gangguan suplai BBM juga. Saya menyimak juga Pak di kolom chatnya Pak Nurholis tentang cerita 3 minggu lalu di Rote. Nah, inilah keadaan kami Pak di NTT. Jadi dengan programnya Pak Arif sekarang dengan MEBI kami menunggu sekali program-program ini bisa masuk kami di NTT, dan ini sangat tepat sekali karena melimpah ruasnya limbah-limbah pertanian juga, kemudian apalagi kami di sini di NTT ini kami penghasil kemiri Pak. Jadi untuk bahan baku pendukung untuk kayak kompor, untuk bahan baku kompor biomasa itu, bahan bakarnya itu sangat menunjang sekali, apalagi tempurung yang begitu melimpah, kemudian daerah pertanian kelapa juga kami di NTT sini. Jadi dengan apa yang diceritakan tadi, video-video yang saya simak itu tepat sekali Pak untuk kami di NTT dengan program kompor biomasa bisa berlanjut lagi di ND ini Pak. Iya, terima kasih Pak Umar. Jadi kita ambil simpulan bahwa masih ada gitu daerah-daerah yang kesulitan energi ya, kesulitan pasokan, juga kesulitan untuk menerima LPG itu sendiri ya Pak ya. Kesulitan untuk menerima kehadiran LPG. Menerima LPG. Karena kami di transportasi ya.
Ya, karena kami di NTT di Kabupaten Ende nih, Pak. Kabupaten Ende itu ada 21 kecamatan. Nah, ada 4 kecamatan di dalam kota. Nah, itu saja untuk penerimaan LPG saja itu yang bagian-bagian pinggiran dalam kota saja itu masih belum menerima, masih menggunakan kayu-kayu bakar, Pak. Nah, jadi begitupun kita di dalam kota yang menerima itu palingan yang ekonomi kelas di atas, Pak. Palingan yang warung, pengusaha warung, rumah makan yang menggunakan itu. Jadi masih masih untuk ekonomi menengah ke bawah itu masih menggunakan kompor minyak tanah. Dan di sini minyak tanah masih berlaku Pak kami di NTT sini. Oh, buset, zaman saya SD itu minyak tanah. Itu harga Minyak tanah. harga minyak tanah subsidi apa enggak, Pak? Harga minyak tanah subsidi, Pak. Oh, subsidi. 4.500 per Oh liter. iya, subsidi itu, Pak. Masih subsidi, Pak. 4.500. Masih dapat ya di sana. Masih dapat. Nah, jadi kalau saya ambil simpulan nih dari Pak Irian, kemudian Pak Krisyanto, ya, Pak Widi dan Pak Milton. Nah, ini sebenarnya tadi ada tata kelola pasokan, ya, kemudian kompor biomasanya, kemudian pabrikasinya, dan edukasi masyarakat. Ya mungkin nanti bisa juga nih kita jadikan Flores ini pilot project, ya, atau di Indonesia Timur dulu lah pilot project. Mudah-mudahan nanti program makan bergizi gratis dan makan siang gratis itu di wilayah Indonesia Timur, ya, bisalah kita coba pilot project pakai kompor biomasa. Nah, tanggapan Pak Widi dulu nih, gimana nih dari cerita Pak Umar? Oke, ini sangat menarik nih Pak Umar. Apalagi kalau memang masyarakat di sana sudah terbiasa dengan pemanfaatan biomasa. Itu mungkin salah satunya karena provokasi dari Pak Arief juga nih. Bisa memanfaatkan itu. Ya, jadi memang sebetulnya dari Pak Prabowo maupun Pak Gibran itu melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang harus lebih merata, Pak, ke daerah. Jadi salah satu programnya yang sudah berjalan kan dana desa, ya. Ini mungkin juga kemungkinan juga akan ditambah. Yang kedua, ya ini program makan siang gratis, karena ini akan betul-betul meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, ini yang menarik dari kondisi DND bahwa sebetulnya masyarakat yang sudah terbiasa dengan biomas nggak perlu diojok-ojokin gitu untuk beralih ke LPG. Jadi menurut saya memang ini satu daerah yang sangat cocok untuk sebagai sampel kata Pak Arief tadi, ya. Nah, ini boleh diusulkan nanti untuk pengembangannya. Jadi salah satu program utama dari Pak Prabowo itu kan energi, ya, energi pangan air tadi, ya. Nah, energi ini yang sudah dicanangkan adalah Indonesia akan menjadi raja energi hijau. Artinya akan peningkatan dari kapasitas bioenergi ini akan menjadi prioritas yang sangat diperhatikan. Karena seperti kita ketahui bahwa lahan di Indonesia ini kan banyak lahan tidur, Pak. Ini kan nggak dimanfaatkan untuk apa-apa. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu pengelolaan limbah pertanian kan juga masih lemah sekali kita. Padahal kalau ini pangan dan energi disinergikan, limbah pangan tadi bisa menjadi energi. Nah, ini yang dilihat oleh Pak Presiden, ini bahwa ini satu potensi yang sangat besar yang bisa menggantikan subsidi energi kita. Energi kan nggak hanya listrik, ya, Pak Kris maupun Pak Iren. Energi itu ada listrik, ada untuk energi untuk masak-memasak, ada energi untuk transportasi. Itu semuanya itu sebetulnya jenis-jenis energi fosil itu semua bisa digantikan dengan energi dari bioenergi, meliputi biomas, biogas, biofuel. Kita sudah menjadi raja biodiesel, yang mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan kita menjadi raja biomas dan biogas. Kira-kira demikian, Pak. Oke, Pak Widi, terima kasih. Nah, ini karena waktu juga sudah kurang lebih 30 menit lagi, ya. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silakan untuk bisa bertanya kepada narasumber-narasumber yang ada. Saya coba bacakan dulu, ya. Ini ada yang mengangkat nih, Pak Bambang. Silakan nanti bisa langsung berinteraksi dengan narasumber, tapi saya izin membacakan dulu, ya. Ini langsung dijawab cepat aja, ya, kepada narasumber, ya. Pertanyaan pertama,
tanya kepada Bapak BKF, Pak Kris, berapa persen LPG yang non subsidi terhadap total? Silakan Pak. Langsung jawab, Pak. Ya, langsung dijawab Pak. Ya, oke, saya cari datanya dulu. Ya. Ini sambil menunggu mungkin tanya kepada pemerintah, mungkin nih ke Pak inilah gantian ya Pak Irian. Apakah perusahaan swasta diperbolehkan memproduksi kompor biomasa untuk menggantikan LPG? Oh ya pas, berarti ini pertanyaannya kepada Pak Irian. Silakan siapa duluan yang mau menjawab? Oke, Mungkin boleh Pak- saya Ya, Pak Iri. tanggapi dulu ya. Mungkin Data. sekaligus dengan yang Pak Erik di Cimahi itu ya, Ya. terkait standarisasi kompor. Jadi sampai sejauh ini belum ada pengaturan. Jadi kalau belum ada pengaturan siapa yang bisa memproduksi ya. Tentunya kalau untuk dipasarkan komersial kan izinnya pasti izin usaha ya standar. Tapi dari sisi kami tidak ada pengaturan. Jadi kalau dari swasta ingin memproduksi atau apalagi ingin dipakai sendiri ya mungkin kami persilakan saja. Dan untuk standarisasi kompor, memang kalau dari sisi kami menyusun ada SNI-nya ya, SNI yang waktu itu mengatur terkait kinerja kompor biomasa dari sisi kinerjanya, efisiensi pembakaran, efisiensi termal, dan yang lain-lain termasuk aspek keselamatan dan juga metode pengujiannya. Tentunya kalau ingin melihat standar itu bisa mengacu ke SNI tersebut ya 7926/2023 ya, karena kami juga ada di kami beserta stakeholder dan juga dari BSN ada komteknya, komite teknis yang menyusun standar itu. Tapi di situ tidak membatasi merek, jenis, dan yang lain-lain. Kami hanya mengatur dari sisi bagaimana kinerja tentunya. Mungkin itu, Pak. Oke, sudah ada datanya Pak? Pak Kristianto? Ya, jadi dari 2023 ya Pak ya. Ya. 2023 itu LPG 3 kilogram, realisasi nasionalnya itu 8,05 juta metrik ton. Sementara LPG yang non PSO, tadi itu LPG yang PSO Pak, atau yang LPG subsidi ya. Ya. Yang LPG yang non PSO atau yang tidak subsidi itu hanya 0,36 juta metrik ton Pak. Jadi kecil sekali memang yang non subsidi Pak. Dan ini apa namanya trennya yang saya ceritakan tadi, trennya semakin jadi shifting dari pengguna LPG komersial ke LPG subsidi itu semakin besar memang. Oke, terima kasih Pak. Ini yang sangat penting. Oke, saya lanjut ya. Kami di bidang pendidikan tinggi sudah membuat mata kuliah teknologi biofuel. Wah, keren juga nih. Di Fakultas Pertanian sejak tahun 2002 untuk menyiapkan generasi yang mempunyai mindset mengembangkan energi terbarukan dari biomasa. Wah, ini harus gabung ke MEBI ya, dari Polis. Ini harus gabung nih dengan MEBI nih. Apalagi punya institusi pendidikan, banyak yang bisa kita eksplor di sini nanti. Siap, Kemudian Pak. yang kedua, 3 minggu yang lalu saya ke Pulau Rote dan berkeliling separuh pulau. Ternyata potensi lahan untuk pengembangan energi biomasa yang di pulau-pulau kecil tersebut sering mengalami gangguan suplai BBM. Wah, ini tadi yang dibilang Pak Umar juga ya, untuk rumah tangga. Ini fakta berarti ya. Dengan mengembangkan energi biomasa dapat lebih menjamin kemudahan mendapatkan bahan bakar termasuk program makan siang gratis. Nah, ini terkait dengan tata kelola suplai juga nih Pak. Berarti ada peluang juga nih. Emang kayaknya harus balik journey to the east lagi ya Pak Widi ya, Pak Hamilton ya. Ini untuk apa namanya, Pak Prabowo harus ini nih ke timur, ke wilayah timur juga nih, Indonesia Timur nih, gitu. Kemudian ini Pak Bambang, ini saya langsung aja ya Pak Bambang, karena sudah mengangkat tangan tidak perlu saya bacakan. Silakan Pak Bambang untuk apa namanya menyampaikan langsung, berinteraksi dengan narasumber. Oke, terima kasih Pak. Jadi ya saya itu sebenarnya lebih dulunya risetnya banyak di biodiesel ya. Tapi ya berkembang ke banyak hal, diantaranya ya sekarang kita ke biofuel dan sebagainya. Cuma ini yang perlu saya sampaikan Pak, jadi saya sempat 4 tahun ada pengabdian masyarakat, saya dari Universitas Brawijaya, di namanya Kecamatan Pinogu. Dulunya Desa Pinogu, dimekarkan jadi kecamatan, namanya Kecamatan Pinogu. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ya. Itu menarik ya, karena itu dari jalan aspal terakhir sampai lokasi itu jaraknya sebenarnya hanya 40 km. Tapi harus ditempuh dengan waktu 4 jam. Paling cepat itu.
Kalau kondisi hujan itu bisa 8 jam. Ya, saya 4 jam, kemudian teman-teman yang dari kabupaten menyusul itu 8 jam karena berangkatnya agak siang gitu. Yang menarik pada sana Pak ya, itu harga LPG itu kalau di Gorontalo sekitar 20.000 yang 30 gram, di lokasi itu 70 sampai 80.000 rupiah per, ya itu per biji itu ya, yang 3 kilogram itu. Kemudian, dan lain-lain, sehingga transportasi dari kota ke lokasi itu per kilogram barang itu 5.000 rupiah. Sehingga harga semen di lokasi semen itu Pak, semen itu harganya 400.000 per sak gitu. Nah, tapi dengan kondisi ini ya dugaan saya awalnya desanya itu tertinggal, terpencil. Ternyata masyarakatnya sangat maju, ya kreatif, kreatif banget. Untuk kebutuhan energi menggunakan kayu bakar sebagian besar. Kalau LPG ya sekedar untuk buat kopi dan sebagainya, karena itu cepat kayak. Kemudian beras itu mereka produksi sendiri, organik Pak. Kopi juga organik. Nah ini mungkin Pak bisa jadi desa percontohan ya. Desa percontohan bukan desa percontohan yang ketahanan pangan, tapi berdaulat pangan dan energi, Pak. Benar itu, Pak. Mungkin bisa nanti diproyekkan ke sana itu yang MEBI maupun di atau Kementerian SDM ya. Karena tadi terisolir ya, dugaan saya itu masyarakatnya tertinggal, tetapi benar-benar mereka itu mandiri pangan, mandiri energi gitu. Ya, itu barangkali perlu dipertimbangkan, Pak. Kemudian sebenarnya sudah ada bantuan dari mungkin BPPT dari mana ya? Tahun 2015 itu ada untuk solar energi yang solar cell itu. Luasnya sekitar mungkin Pak saya tidak ngukur pasti tapi perkiraan saya lebarnya 25 meter, panjangnya sekitar 50 meter. Sempat itu menerangi satu desa, yang dulunya desa, sekarang dari kecamatan. Jumlah penduduk 2.000 orang ya. Jumlah sapi itu informasinya 3.000 Pak. Jadi sapinya ada laku karena kalau jual sapi itu harus jalan itu butuh waktu ya kalau orang sana asli jalan 12 jam, 8 jam. Tapi kalau bawa sapi itu 3 hari. Makanya sapi itu banyak. Itu potensi untuk apa namanya itu biogas Pak ya. Jadi barangkali itu Pak bisa dijadikan salah satu desa percontohan, bukan desa yang berketahanan pangan, berketahanan energi, tapi justru itu yang berdaulat energi dan pangan, Pak. Tentunya lingkungan otomatis, karena memang lokasinya di tengah-tengah hutan Bonani, Bogani, Nani, Wartobone gitu. Tadi ke lokasi butuh waktu paling cepat 4 jam, Pak. Ya barangkali itu nanti banyak kajian, barangkali itu adalah mesinnya itu Indonesia kecil di situ, Pak. Saya merasa bahwa itu adalah miniatur Indonesia yang berdaulat pangan, berdaulat energi dan berwawasan lingkungan. Barangkali itu aja Pak sebagai informasi saja, mungkin nanti ada masukan untuk pengembangan ke sana karena sampai sekarang tetap terpencil. Membuat jalan juga mungkin izin ke Jakarta susah karena memang itu lokasinya di tengah-tengah hutan hutan lindung. Itu aja Pak mungkin karena waktunya pendek. Kalau nanti saya ada kesempatan untuk menyampaikan presentasi lebih lengkap tentang apa namanya itu desa ini, saya sudah sempat nulis bukunya ya, ada beberapa tulisan barangkali nanti bisa kita share. Makasih waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal juga nih. Mudah-mudahan bisa bergabung jadi anggota MEBI juga ya Pak ya. Kita bisa sharing-sharing dan mengembangkan ini bareng Pak. Halo, saya kursus juga dulu di Pak Arman Syah dari IPB. Jadi dewan pakar atau Pak? Lupa saya. Tapi saya sempat ketemu Pak Milton ke waktu pertemuan terakhir di hotel apa itu Pak ya, yang di Jakarta Utara itu. Saya lupa namanya itu hotelnya. Ketemu Pak Milton itu saya. Pak Milton dari Malang kebetulan. Punya rumah di Malang juga. Wish Prime di Kelapa Iya Gading. betul Pak Milton ya. Cuma belum sempat ketemu Pak Milton meskipun beliau sering ke Malang, punya rumah di Malang. Loh, aku baru nguji dokter kemarin di Malang Mas. Oh alah Pak, kalau ngabari ketemu nanti bisa ngopi. Aker ngalam aku nak. Siap. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ini ada satu lagi nih selain kompor listrik ya. Ini biomes, ada lagi nih biogas ya berarti ya dari sisi biogas. Jadi sebenarnya skala komunal pun ini juga bisa berjalan untuk bisa mendukung program makan siang atau makan bergizi gratis. Seperti itu. Saya lanjut dulu nih ada Pak
Durain nih dari Padang. Wah, apa kabar Pak? Saya coba baca dulu ya Pak ya. Nanti silakan nanti berinteraksi langsung. Harga LPG 3 kg di lokasi Rp 75.000. Wah mahal amat nih 75.000. Sedangkan di ibu kota kabupaten, ini tadi Pak Bambang ya, kemudian Pak Durain, ini nanti langsung aja Pak ya, saya baca dulu ke bawah ini Pak Bambang lagi, tadi udah ya. Ini dengan Pak Prima, program makan siang gratis 100 triliun, selain sisi positif untuk kemakmuran, tentunya berdampak akan makin tingginya sampah-sampah organik. Tadi udah ditanya juga tuh, saya tanya ke Pak Widi, yang sulit terkendali khususnya di daerah yang jauh dari TPA serta terbatas armada angkut sampahnya. Sehingga perlu dipikirkan teknologi yang mampu mengatasi permasalahan ini. Wah, ini berarti nyinggung-nyinggung sampah juga nih Pak. Berarti ada kaitannya nih dengan masalah sampah. Mungkin nanti Pak Widi bisa menjawab ya. Biogas memerlukan investasi yang besar. Biomasa akan terkendala dengan biaya transportasi serta ketersediaannya. Karena sebagai usulan adalah program thermal dengan gasifikasi sampah organik yang terintegrasi dengan kompor untuk menghasilkan gas mudah terbakar dalam waktu singkat. Ini idenya menarik juga nih. Berarti dari sampah makanan itu bisa kita konversi menjadi biogas dan itu bisa kita putar lagi untuk masak. Wah, ini catatan yang bagus nih Pak Milton nih. Gitu. Sebelum ditanggapi Pak Widi dan Pak Milton, mungkin silakan Pak Durain nih dari Padang nih, jauh-jauh dari Padang nih. Semen Padang ini ya, semen Padang. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arif. Ya. Ketemu kembali ya. Selamat malam. Kita pernah webinar bareng, Kamstuara Pak Legino. Kemudian saya mengikuti yang Mas Arif ngasih materi di UNAN ya, dengan Kamstuara ya. Terima kasih. Salam kenal juga. Ini saya menarik Pak siapa tadi ya? Pak Bambang ya. Saya juga Aremania, pernah tinggal di Malang 4 tahun. Nyonya waktu itu S3 di Brawijaya. Ya, Bapak Ibu, sama kita Pak. Salam kenal. Jadi ini menarik ya, maybe kebetulan saya sejak terinspirasi oleh Pak Arif, kemudian waktu kita melakukan diskusi tentang penyelesaian masalah sampah, kemudian energi, kita bergerak juga ini di Padang. Makanya saya pertanyaannya untuk bisa lebih berkolaborasi, mohon dijelaskan nanti maybe ini fungsi peran, kemudian sampai ke daerahnya seperti apa. Tadi juga saya sudah sempat mendengarkan bagaimana tentang standar-standar untuk tungku dan kompor biomas. Kebetulan kami sudah mulai mengembangkan juga, Pak Arif, Mas Arif ya. Jadi ini kelihatannya kan demi realisasi program pemerintah mengagetkan juga. Saya nggak tahu bahwa sebanyak itu ternyata kita mengimpor LPG sementara kita sumber energinya luar biasa dahsyat ya. Nah, jadi saya sangat bersyukur tadi Mas Arif ini rajin masih di WA grup kita webinar solusi sampah ngeposting. Saya dapat di situ dan langsung daftar. Oleh sebab itu terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak semua yang sudah memberikan baik dari pemerintah, praktisi, kemudian masyarakat yang mungkin ini swadaya gitu ya. Jadi kita ingin bergabung juga dari Padang karena cukup masif juga nih kawan-kawan di Padang berkeinginan seperti itu. Saya secara institusi juga masih di Semen Padang dan kita sekarang juga mengembangkan energi ke biomas. Kita sekarang kan mengembangkan yang Kaliandra ya, kemudian juga untuk RDF, refuse fuel dari sampah. Kebetulan saya juga pernah bertugas di Solusi Bangun Indonesia yang dulu Holcim, yang kita realisasi di Cilacap ya. Kemudian saya pernah juga tugas di Narogong. Kebetulan saya lama di holding Semen Indonesia. Ini baru kembali saja ke Padang. Ini luar biasa. Jadi mungkin ini kita harus sama-sama mendorong ini berkolaborasi. Namun tentu kalau memang maybe gitu ya. SDM juga saya dengar sedang mengembangkan juga kan di Padang. Kita sudah sering ketemu dengan SDM Sumbar, kemudian teman-teman penggiat energi terbarukan gitu. Mungkin agak random ya atau agak menyenggol kemana-mana. Komen dan pertanyaan saya silakan bapak-bapak yang mana yang relevan mungkin bisa mengomentari. Terima kasih Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Durain. Berarti ini Semen Padang Group harus gabung ke MEBI nih ya.
Gitu. Nanti mungkin Mas Panggi bisa ngontak Pak Durai nih. Kita harus banyak anggota baru nih untuk bisa merealisasikan program pemerintah. Jadi sebelum saya ke Pak Widi ya, jadi dari apa yang disampaikan Pak Durain, sebenarnya kalau nggak ada sesi seperti ini, mungkin ada suuzonisme ya dari Pak Durain, ternyata baru tahu kan ternyata impor LPG itu dananya besar seperti itu. Nah, justru menarik sih pertemuan kita kali ini ya. Pak Widi selaku yang mewakili TKN ya, mudah-mudahan bisa nih menyampaikan ide-ide dan hasil diskusi ini kepada pemerintahan Pak Prabowo ya nanti ya, seperti itu. Dan saya berharap sih dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM kita bisa berkolaborasi juga untuk menyusun apa-apa saja kira-kira bisa mendukung program pemerintah baru ini. Lagi-lagi tadi saya disclaimer di awal ya, bahwa kita tidak melakukan pemihakan ya, tapi kita berusaha mendukung program pemerintah baru yang realistis nanti ke depannya. Nah, silakan Pak Widi untuk bisa menanggapi beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Durain dan mungkin dari BKF dan juga dari Bioenergi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Durain. Ya, memang menarik nih. Padang ini Pak Arief, Padang ini merupakan salah satu daerah dengan potensi biomasa sangat besar. Karena kebetulan saya lagi mengakses daerah Umbilin, Pak Durain. Jadi kita lagi mengakses kemungkinan PLTU Umbilin untuk di retrofit menjadi PLT Renewable Energy. Nah, ini tadi menjawab beberapa pertanyaan. Jadi memang pembangunan biogas plant itu butuh biaya besar. Tapi karena ini akan menggantikan harga energi yang mahal, jadi ketutup sih. Jadi secara perhitungan ekonomis ini sangat ekonomis biogas plant. Dan insya Allah sih dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia akan memiliki biogas plant terbesar di dunia. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan menggunakan limbah pertanian. Ini akan menjadi sangat menarik jika ini bisa terwujud menjadi model bagi daerah-daerah di lain. Ini kebetulan proyek ini memang saya sendiri yang merintis. Ini sudah mendapatkan dukungan yang ya belum dukungan penuh, tapi sudah ada lampu hijau dari satu lembaga di Amerika untuk membiayai feasibility study-nya. Kemudian kalau untuk penggantian dari atau perubahan dari energi fosil ke energi hijau, ini memang yang diperlukan adalah policy dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depan intinya sih kalau masyarakat diberikan pilihan selama energinya itu yang selama ini disubsidi, dan seandainya diberikan pilihan lain ya mereka pasti akan terima. Tapi kalau selama masih diadu antara yang subsidi dengan yang alternatif, ini selalu mereka akan pilih yang lebih gampang. Misalnya LPG subsidi, kan mudah makainya. Ini sebetulnya tidak mendidik juga. Jadi mungkin diperlukan alternatif energi apa yang lebih terjangkau, lebih mudah didapat. Dan memang salah satu yang paling memungkinkan ya biomas ini. Karena ini energi setempat, harganya murah, katakan sekilo hanya 1.500, kan tentunya terjangkau bersaing dengan energi LPG. Tapi persoalannya kan pemakaiannya akan menjadi lebih repot sedikit. Tapi kalau dari ND sudah memberikan contoh bahwa ternyata mudah, ya sebetulnya ini bisa menjadi promosi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi daerah-daerah lainnya. Mungkin dari saya itu dulu Pak Arief, terima kasih. Oke, karena waktu tinggal 10 menit lagi ya menuju jam 9, ada yang perlu tanggapi juga dari tanggapan terakhir lah ya dari Pak Kristianto dan juga Pak Irian. Juga nanti akan ada penutupan dari Pak Milton Pakpahan. Plus ini saya mau mengundang Pak Nurholis juga nih yang cukup aktif di sini ya. Nanti mungkin bisa memberikan sedikit penuturan ya, dan juga tadi ada kaitannya dengan
energi komunal. Mungkin di sini tadi saya lihat juga ada Pak Supriyadi, mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan juga. Nah, sebelum ke situ, saya mau ke Pak Kristianto dan Pak Irian. Jadi ada 3 poin yang saya simpulkan ya. Pertama, untuk bisa menjalankan program pemerintah ke depan, apapun itu, termasuk penurunan subsidi LPG, kemudian program makan bergizi gratis dan segala macam, artinya polisi dari pemerintah ini sangat diperlukan, ya. Kemudian saya sebagai orang awam juga sangat setuju bahwa selama masyarakat masih dihadapkan pada 2 pilihan yang subsidi dan non subsidi, maka ya rasanya akan susah. Nah, tapi gimana cara pemerintah itu untuk bisa tiba-tiba subsidi dikurangi drastis atau ditiadakan? Mungkin nggak tuh? Saya langsung pertanyaannya ini kedua-duanya aja ya dari bapak-bapak sekalian. Dan satu lagi, kalau misalnya di satu daerah sudah terbiasa menggunakan LPG, ya jangan dipaksa pakai energi alternatif lain. Begitupun sebaliknya, kayak tadi di Indonesia Timur, mereka sudah kadung nyaman kok karena masalah kondisi alam dan segala macamnya, jadi tidak mungkin juga untuk diberikan subsidi gas 3 kilo gitu misalnya. Nah, apa tanggapan terakhir dari Pak Kristianto dan juga Pak Irian? Mungkin dari Pak Kristianto dulu yang megang duit nih, megang duit Indonesia gitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Arief. Kalau pernyataan Pak Arief di stop tiba-tiba, saya pikir itu bukan jalan keluar yang bijaksana gitu Pak. Yang tadi saya sampaikan secara gradual, yang dari sisi kami tentu dan juga teman-teman migas di ESDM, yang perlu kita segera lakukan adalah ya itu Pak, tepat sasaran itu Pak. Jadi memang dari awal memang tujuan untuk LPG 3 kg itu ya mereka yang miskin, bahkan di tabungnya pun jelas-jelas tertulis untuk orang miskin gitu kan. Nah, ini kami sedang dalam proses, semoga cepat 4 tahun ini ya, yang memungkinkan compliance di lapangan. Jadi nanti akan kami atur siapa saja yang boleh membeli dengan database yang sudah ada. Kemudian ya artinya subsidi itu akan tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mohon maaf agak terlewat saya tadi Pak, apa Pak pertanyaan tadi Pak yang kedua? Ya, artinya kalau misalnya di satu daerah itu sudah terbiasa menggunakan LPG, jangan dipaksa untuk alternatif, misalnya yang listrik atau yang biomes. Tapi begitupun sebaliknya, kayak di daerah kan nggak bisa. Nah, ini juga terkait dengan subsidi yang tepat sasaran, Pak. Jangan sampai nanti subsidinya dianggarkan ke Indonesia Timur, padahal Indonesia Timur, ya setahu saya sendiri pun dan dari penjelasan Pak Umar tadi, ya mereka belum membutuhkan LPG sampai saat ini, gitu Pak. Betul Pak. Jadi program konversi minyak tanah mitan ke LPG itu memang tidak 100% seluruh Indonesia Pak. Oke. Ada beberapa provinsi yang memang masih memakai mitan. Betul. Di Indonesia Timur, pemerintah juga memperhatikan culture Pak, budaya, kemudian infrastruktur, ya kan Pak. Dan juga tentu dari sisi Pertamina tentu logistik Pak. Karena mengangkut minyak tanah dengan mengangkut LPG itu lebih mudah dan murah mengangkut minyak tanah. Karena bisa pakai tank apapun, sementara kalau pakai LPG itu kan nggak semudah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan di Jawa Barat pun Pak, ada beberapa daerah yang memang dia punya kekhususan, dia menolak LPG tetap dilayani Pak. Jadi jangan karena kita di Jakarta mungkin kita berpikir semua orang di Indonesia sudah pakai LPG, enggak Pak. Kalau Bapak ke Ternate, Bapak akan menemukan penjual pisang goreng yang tipis-tipis itu, saya lupa namanya. Itu masih pakai kompor minyak tanah, dan Ternate semuanya masih pakai kompor minyak tanah dengan tadi Pak ada pertimbangan tadi dari sisi infrastruktur, logistik, dari sisi budaya lokal dan sebagainya. Kami memperhatikan itu, makanya di subsidi di APBN kami, subsidi BBM itu ada solar, ada mitan juga Pak. Jadi masih memberikan subsidi untuk mitan juga Pak. Ya. Demikian kami Pak. Oke, wah mantap banget nih. Nah sekarang ke Pak Irian nih. Gimana nih Pak Irian nih? Berarti
kalau dari penjelasannya Pak Kristianto tadi, ya berarti memungkinkan dong kita membuat pilot project atau apa mengimplementasikan kompor biomasa ini ya kita angle-nya di Indonesia Timur dulu lah. Ya gimana tuh tanggapannya Pak? Ini dari narasumber dan dari Kementerian Keuangan BKF ini ya Pak. Silakan Pak. Iya, makasih Pak Arief. Setuju Pak Arief. Jadi eh, sebagaimana tadi Pak Widi sampaikan tadi, memang nanti kita harus geraknya kan sesuai dengan potensi lokal. Kalau Pak Mil tadi bilang kearifan lokal gitu ya. Ya. Kalau tadi di ND sudah terbiasa memakai itu ya jangan apa ya, mungkin kadang kan masyarakat itu menganggap dengan penetrasi atau pengganti LPG itu seolah-olah dari hidup yang terbelakang menjadi lebih modern. Padahal kan bukan seperti itu sebenarnya. Mereka sudah bisa mencukupi dari situ, ya kita kebijakan energi seharusnya juga ada yang sifatnya sentralistik ya, seperti yang dipasok dari pusat. Kita juga mungkin harus menggerakkan yang desentralistik. Kita juga perlu menggerakkan ya tidak hanya SDM saja, sampai level pemerintahan terbawah mungkin ya kelurahan desa itu juga harus harus ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara potensi tadi juga kan kalau melihat tadi cerita di ND ada kemiri dan ada yang lain tuh sangat besar yang mungkin kita yang ada di sini belum bisa tergambar seperti apa banyaknya karena kita tidak melihat. Tapi bagi masyarakat yang ada di sana itu yang harus digerakkan. Dan kalau kita sebagai perbandingan ya, kita bicara biofuel sampai yang sekarang berjalan masif itu sudah dimulai dari 2005-2006. Butuh 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi jangan pesimis dulu. Tentunya kita dimulai dari diskusi ini, terus nanti kita juga melibatkan masyarakat, bapak-bapak yang hadir di sini ke sana. Ya harapan kami juga itu mulai bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ada di daerahnya sehingga tidak keseluruhannya bergantung pada LPG. Mungkin begitu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Irian. Terakhir tadi dari Pak Nurholis ya, mungkin bisa menyapa sedikit Pak, apa yang mau diutarakan ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 1 menit lagi. Ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya Pak Irian dan Pak Kristianto. Ini dari Pak Supriyadi, maaf saya tidak bisa on, hanya memberikan saran untuk mengajak kalangan pemuka agama atau MUI untuk membuat fatwa haram bagi yang mampu dan makruh bagi umum untuk pakai LPG. Waduh, ini ngeri juga nih. Tapi saya punya pengalaman sih waktu saya di Flores ya, itu saya cukup dekat dengan para pemuka agama Katolik di sana ya. Bahkan saya dibantu banyak oleh romo-romo dan juga uskup ya, uskup di Flores, di ND. Jadi menurut saya pendekatan dengan agama itu juga penting juga sih Pak, gitu. Apa namanya untuk bisa mensosialisasikan ini. Jadi mungkin saya berharap one day ada apa namanya kita bisa mengundang, bisa duduk bareng maybe dari TKN, dari BKF, dari EBTKE, dari pemuka agama dan dari stakeholders yang lain untuk bisa membahas hal ini untuk bisa mendukung program makan bergizi gratis. Silakan Pak Nurholis kalau ada. Ya, terima kasih Pak Arief ya. Singkat aja ya Pak ya, karena waktunya juga terbatas. Baik, mohon maaf. Baik, ya jadi kita negara kepulauan itu suplai bahan bakar itu kadang terkendala oleh adanya gelombang. Ya, contoh di Rote yang belum lama ini ya, itu warga di sana itu pada tahun ini Januari Februari itu sulit disuplai gitu ya. Makanya kalau pengembangan energi biomasa yang itu potensinya masing-masing lokasi itu sangat besar ya. Saya pikir itu satu hal yang nantinya kita tadi berdaulat energi untuk setiap lokasi, setiap pulau ya. Dan kemudian masyarakat di NTT, kemudian di Papua itu hampir sebagian besar itu masih menggunakan minyak tanah ya dan belum tersentuh LPG. Saya sepakat untuk tidak usah beralih ke LPG, tapi bagaimana kemudian beralih ke energi dari biomasa. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Balitbank ISDM ya. Waktu itu kami diminta untuk mengembangkan kemiri Sunan ya, dan kami sudah mengembangkan kebun energi di Bantul ya waktu itu, dan kemudian saya menawarkan saya menawarkan sorghum manis ya untuk bioetanol, dan kami juga sudah diinstal peralatan dari mesin press sampai destilasi, dan saya tadi tulis di dalam
cat bahwa untuk kompor rumah tangga itu malah tidak boleh lebih dari 90%. Ya, karena itu akan berbahaya, mudah terbakar. Sehingga antara 80 dan 90% itu sudah diuji oleh Lemigas. Ya, nah sehingga dengan demikian maka akan lebih mudah itu untuk pengembangan bioetanol ya seperti di NTT, karena di sana masyarakat di sana itu di Pulau Rote 1 tahun saya tanya itu hanya sekali nanam padi, habis itu sudah. Nah ini kalau misalnya disambung dengan sorghum manis misalnya, itu akan bisa makan yang bergizi dan kemudian sehat ya, lalu kemudian juga energi dari bioetanol. Ya, ataupun juga kita dapat memanen dari ranting-ranting dari hutan ataupun kebun di sana, itu kita buat wood pellet misalnya atau wood chip misalnya, itu juga akan bermanfaat ya untuk suplai energi. Jadi kita mempunyai sumber daya yang luar biasa jenisnya untuk pengembangan energi biomasa. Dan sekarang kami juga dipercaya oleh perusahaan tambang batu bara BUMN ya untuk mengembangkan wood pellet ya. Dari kami diminta untuk menanam kaliandra merah ya sampai pada keluar wood pellet dan kemudian program mereka co-firing ya, walaupun ini masih skala riset ya. Ini sehingga dengan demikian saya sepakat dari Pak Widi 5 tahun ke depan, marilah kita menjadi raja energi biomasa. Ya, mosok berhasil dari dulu kita belum bisa ini. Saya pikir gitu. Selain biodiesel yang sudah disupport oleh sawit begitu. Mungkin itu. Nanti kalau mau cerita banyak, insya Allah kami siap untuk cerita gitu. Tapi ini sebagai window-nya dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dengan tanggapan tadi terakhir dari Pak Nurholis, artinya sesi pertama ini berakhir ya. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mohon dengan hormat Bapak Ketua Umum MEBI ya Pak Milton Pahan ya, guru saya dan juga inspirator dalam pengembangan biomasa ini, untuk dapat menyimpulkan dari kalian Bapak sebagai profesional, pernah membuat kebijakan, kemudian pebisnis ya, dan juga pernah berkecimpung di industri-industri. Apa nih simpulan Bapak sekaligus menutup kegiatan kita hari ini? Silakan Pak Milton. Terima kasih Pak Arif ya, Anda luar biasa anak muda yang bisa jadi pembuat acara ini ya. Saya mengapresiasi lancar, terima kasih 34 peserta yang ada. Di sini juga ada, saya lihat senior saya, kawan saya Agus Kismanto pakai topi BRIN. Kita sama-sama tahun 80 saya dapat ke Jepang, ke Tokyo University, beliau ke Delft. Saya nggak jadi berangkat karena permintaan ibu saya, beliau lanjut, akhirnya ketemu sehat-sehat. Terima kasih Pak Bambang Susilo ya, kita ketemu juga. Ini Pak Agus, saya minta bantuannya BRIN ya, nanti kita sama-sama ya Pak. Ya, saya mengapresiasi pertemuan ini harus lanjut ya, nggak 34 tapi terus dan lanjut, karena kita bicara soal potensi pemanfaatan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak. Tadi Bapak katakan Sunan Kemiri ya Pak, UPN Jogja ya. Kompor saya itu berbasis minyak jelantah. Kemudian pakai ide kami orisinal, pakai minyak kemiri, minyak jarak, dan pakai oli bekas. Videonya sudah saya siapkan, tapi karena waktu nanti saya share kalau diperlukan dari Pak Panitia, Pak Arif ya, tolong diberikan. With or without government policy, kompor ini kami akan sebar dengan SNI tadi tentunya standar. With or without government policy, kita akan sebar dengan mekanisme pasar. Tentunya juga dengan mekanisme pasar pemerintah, silakan monggo untuk secara masif. Tentunya kami di awal akan meng-create produk yang tidak hanya di pusat di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia perlu distribusi. Kemudian juga isu mengenai jelantah yang sekarang jadi populer karena banyak pihak yang berminat, termasuk ada isu government mau mengkonversi menjadi aftur, ya, ini menjadi saingan kami untuk minyak jelantah. Oli bekas oke, minyak jarak akan kami hidupkan kembali. Bapak tadi saya
percaya bahwa waktu saya tulis disertasi saya mengenai regionalisasi energi kepulauan, saya melakukan skala dengan skala Likert ya Pak ya, bahwa kapasitas kapital, kapasitas kompetensi, dan kapasitas koneksi di seluruh Indonesia sudah di atas angka 3,5, di atas kisaran 37,8. 37 dan 38 itu artinya kemampuan wilayah untuk mengembangkan energi lokal itu sudah cukup baik. Ini kita dorong di pemerintahan berikut. Jadi saya appreciate untuk ke depan silakan maybe didaftarkan, nanti kita kasih apa ya kompor-kompor yang sudah kami produksi. Kami akan bekerja sama pada awal ini dengan puluhan pesantren yang sudah appreciate untuk mengganti sedikit, tidak mengganti LPG, tidak mengganti LPG, tapi memberi alternatif untuk punya pilihan. Jadi kalau terjadi kelangkaan di satu daerah, masyarakat tetap bisa memasak dengan apa yang ada di sekitarnya. Saya kira ini, terima kasih para peserta, luar biasa, maybe senang, dan sesuai dengan agenda maybe dan sesi webinar berikutnya ini Pak Arief ya, lanjut supaya peserta makin banyak. Yang kedua, kita ada mau bikin buku. Kalau orang lain bikin buku putih, kami bikin buku hijau dengan judul Say with the Tree. Dan ketiga, kami akan melakukan munas. Keempat, kami akan melakukan pameran. Dan di pameran itu, kami akan mencoba aplikasikan makan siang gratis sehari, ya sejam lah mungkin ya. Untuk saya bawa nanti mungkin siswa-siswa di sana untuk melihat pameran kita. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari maybe. Katakan dengan pohon, katakan dengan maybe, yes with the tree. Thank you, Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Milton. Tepuk tangan untuk Pak Milton. Ya, ini sebelum saya menutup lagi ya, saya ingin menginfokan. Mohon bukunya bisa dikirim, Pak. Ya, Ya. saya bisa dikirim kami di ND. Ya. Ini saya akan menginfokan bahwa hari Selasa besok kita akan lanjut ke online talk show kedua. Ya, ini kita sekarang dari kompor kita menuju ke program co-firing yang baru permennya diterbitkan ya 2023 Desember yang lalu. Jadi nanti mudah-mudahan dari Ibu Dirjen, dari Pak Dirut PLN, dan juga dari Pak Bobi Gafur ya, ini katanya sih komisaris, salah satu komisarisnya Cinta Laura ya, suruh datang aja Pak nanti ya Pak Bobi Gafur kalau ada di sini Cinta Lauranya. Kita akan membahas tentang co-firing. Jadi kalau bapak-bapak yang ada di sini ingin mengikuti lebih lanjut dan kita berharap ikut juga lebih lanjut, silakan menghubungi MEBI. Jangan lupa untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan MEBI. Kalau bisa yang putih-putih ini nih, yang putih-putih di belakang saya ini, mudah-mudahan bisa diisi sponsor dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih, saya Arief Nur Hidayat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan atau salah ucap. Saya pribadi sangat senang acara pertama ini berjalan dengan sangat baik dan sangat inspiratif, penuh dengan data, penuh dengan informasi. Semoga ini bisa ditindaklanjuti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ilian. All the best for us. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nurul.